Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kali ini kedatangan Kidstar yang lain dari sebelumnya ini. Ya toh? Seorang wanita. Tapi nanti kita akan berbicara banyak dengan dia, bagaimana pandangan dia terkait arsitektur ini dengan genre yang bahkan banyak orang menyepelekan hal itu sebenarnya. Atau bahkan orang yang atau banyak orang yang bahkan sepakat dengan kata-kata itu. Ya, ini dia Zaskia Pragita. Zaskia Pragita. Coba saya pernah dia koreksi ya penyebutan namanya. Dia salah kakak. Kenapa salah? Bukan Zaskia tapi Saskia. Saskia. Itu salah lagi. Apa? Saskia. S baru Z. Saskia. Oh, Saskia Pragita. Beda ya. Kan biasa orang Zaskia, Saskia. Atau orang ngomong aku cari rumit Saskia. Saya juga rumit. QHA. Benar baca. Jadi suka dipakai kami tahu. Nama anak-anak yang di atas itu. Ada kepala di situ. Oke, berbicara soal perempuan. Ya toh. Kemudian kuliah di arsitek. Kalau yang paling penting arsitek itu udah di teknik. Gitu kan? Di teknik. Sekarang ini banyak pendapat orang bahwa di teknik semakin banyak perempuan ya. Ya kan begitu. Kita mau dengar alasannya kenapa mau masuk di arsitektur. Yang notabene itu kebanyakan laki-laki, kemudian di situ adalah fakultas teknik. Ini semua yang pertanyaan ini yang ditanya semua datang orang di sini. Kenapa masuk arsitek? Ya, kenapa masuk arsitek? Pertanyaan sama. Klasik ya. Dari Semua awal guys saya masuk. ditanya ini semua. Dari ada skrip aja. Dari awal masuk arsitek sampai saya interior, saya masuk himpunan, saya ikut kegiatan, dan sekarang lagi di podcast ditanya kenapa masuk arsitek. Ya. Kalau saya pribadi sih, menurutku dulu ini pas saya masih SMA sebenarnya saya itu tertarik dengan fashion designer. Cuman lambat laun saya berpikir kayaknya tidak deh, kayaknya lebih ke bangunan. Saya suka sekali bangunan, fasad-fasad bangunan yang unik-unik. Nah itu. Terus abis itu menurutku juga saya ini orangnya cepat bosan. Orangnya cepat bosan kan. Tapi kalau hubungan tidak. Itu lain juga. Itu lain. Salah kau. ada yang gitu. Kalau kan saya ini cepat bosan. Terus saya berpikirnya perbandingan antara pekerjaan ke depannya itu pasti misalnya arsitektur dengan saya membandingkan selalu dengan kayak PNS. Kayak gitu-gitu kantoran dan sebagainya. Yang kerjanya mungkin kayak 8 to 5 dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kan kayak begitu toh. Terus saya rasa itu kayaknya lumayan. Menurutku yang kayak begitu tuh menurutku itu sangat membosankan. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore kita akan di kantor di depan komputer gitu terus. Terus saya berpikir juga kalau seandainya kita pensiun, biasa kalau PNS itu pensiun umur 60 tahun. 60 sekitarnya itulah. Terus saya pikir mungkin setelah lulus SMA sudah berpikir seperti ini. Kalau seandainya saya lulus sekolah, kuliah S1 atau S2 itu mungkin di umurku yang 25 tahun. Jadi dari umur 60 kurang 25 tahun itu 35 tahun. Jadi selama 35 tahun saya akan menggeluti pekerjaan yang menurutku itu membosankan. Jadi menurutku yang penting kayak lebih ke desainer, khususnya lebih ke arsitektur. Kemudian habis itu saya pikirnya juga kalau di arsitektur ini prospek kayak saya sudah nonton podcast sebelumnya. Kayak dari ketua himpunan katanya menjanjikan sebenarnya pekerjaan arsitektur karena bisa kayak begitu awal itu kan pemikiran pas saya masih SMA kan yang kayak begitu. Cuman lambat laun setelah saya masuk arsitektur ternyata menurutku tidak, maksudnya apa yang saya pikirkan, yang saya rencanakan sebelumnya saya ingin begitu kayaknya tidak deh, karena
awalnya saya tidak mau masuk, maksudnya saya berpikir PNS itu yang tetap di depan komputer berjam-jam. Ternyata kita di arsitektur itu juga. Kita malah mungkin kalau seandainya PNS dari jam 8 sampai jam 5, kita malah mungkin 24 jam mungkin ya. 24 jam depan komputer, depan laptop terus. Jadi kayak begitu. Jadi kadang ekspektasi, itu loh lagi ekspektasi. Tidak sesuai realita. Tidak sesuai realitanya. Seperti itu mungkin. Akhirnya membuat kecewa ya. Tidak juga membuat kecewa. Tidak juga kecewa. Iya. Karena maksudnya ini pilihan kita, jadi enjoy saya sebenarnya sih. Ya, tapi dari pembicaraan itu ada hal menarik sebenarnya. Kenapa saya bilang menarik? Karena tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama ketika berada di usia itu. Ya. Saya berkaca pada diri saya bahwa saya punya pemikiran seperti itu ketika saya sudah rasa perkuliahan di kampus, ketika saya sudah berada di semester 3 dan 4. Tapi makanya tadi pertanyaan yang harus ditanyakan sebenarnya. Tapi tadi sudah dijawab sejak SMA. Iya. Siapa yang mendorong atau atas dasar apa sampai punya pemikiran seperti itu? Atau kau nonton di YouTube, karena biasa kita semua nonton di YouTube prospek kerja untuk padahal belum sampai situ mau berpikir. Atau karena ya memang kondisi yang membuat kau harus berpikiran seperti itu? Jadi sih sebenarnya di SMA itu saya punya bestie, sahabat. Jadi sebenarnya di SMA itu saya dengan teman di saat mungkin Siapa itu? di saat namanya Iin Anggraini, dia teknik PWK Unhas. Oh, Unhas. Iya, Unhas. Oke. Jadi Tapi orang Palu ini kan? iya orang Palu. Kamu Nena? Oh iya. Itulah dia ini. Jadi sebenarnya kita tuh sering diskusi tentang yang kayak begitu tentang kira-kira kau mau kerja di mana, baru kata juga dia di mana. Terus kira-kira kita cari plus minus dari setiap pekerjaan kira-kira ke depannya. Iya. Dan salah satu yang masuk itu awalnya kayaknya PNS itu menjanjikan. Saya neto kita dapat gaji per bulan kayak neto dan cuman itu minusnya. Cuman setelah kita list akhirnya ada satu arsitektur yang menurutku sedikit tertarik karena masuk di desain kan. Jadi kayak gitu. Masuk di desain dan kemudian desain. Ketika berkuliah di arsitektur, apakah seperti itu? Tidak, kan misalnya kita sudah seperti apa? Seperti yang kamu harapkan tadi tuh. Ekspektasi. Ekspektasi ya. Karena misalnya kayak tadi sudah kita bilang, sebenarnya beda ekspektasi awalnya tentang kayaknya di arsitektur kita lebih banyak jalan-jalan, lebih enak kayaknya karena kayak cuma sekedar gambar gitu. Tapi ternyata jauh lebih dari cuma sekedar menggambar. Kan? Nah, arsitektur itu jauh dari sekedar menggambar. Kita tambah potongan. Iya kan? Menggambar gitu. Iya, selain menggambar kita harus mengkonsep. Iya. Harus menganalisis, kita harus misalnya kita harus digambar. Tapi begini, gambar tadi itu. Gambar, kemudian pengalaman ruang yang kita dapat. Apakah itu sudah dilakukan di arsitektur? Sebenarnya di awal saya masuk, saya rasa kita diarahkan untuk ke situ, untuk hal-hal yang kayak gitu. Ada namanya analisis tapak. Kan untuk sebelum kita mendesain pasti kita harus analisis tapak terlebih dahulu. Kita merasakan bagaimana ambience di sana atau vibes-nya bagaimana di sana, kayak begitu. Cuman setelah kan kita ini sebenarnya masih termasuk mahasiswa COVID 2019, sebelumnya angkatan 2019. Jadi cuma sekitaran 1 tahun kuliah saya sudah dapat pandemi COVID. Akhirnya kita tidak yang mobilisasi untuk keluar kemana untuk analisis tapak dan lain sebagainya itu lebih terbatas. Hanya di Google Earth saja. Iya, cuma Google Earth. Jadi setelah itu mungkin setelah dari 2019 ke atas itu sudah tidak terlalu dapat feel-nya untuk yang kayak begitu. Jadi lebih ke gambar kerja saja. Gambar kerja. Iya. Tapi kan kalau bicara tentang pandemi itu kan, bicara tentang Kia sebagai mahasiswa yang mahasiswa COVID. Iya, mahasiswa COVID. Ya, itu yang tidak bisa dipungkiri karena situasi. Ya toh. Tapi bagaimana cara bertaktisi. supaya maksudnya kegiatan-kegiatan di kampus yang maksud tadi kita harus lebih eksploratif. Mahasiswa arsitektur itu tidak bisa hanya berdiam di depan laptop.
Betul ya? Menurut dia, betul kan? Karena memang kita harus butuh suasana yang baru, pengalaman ruang yang harus kita dapat. Iya, contohnya mau di luar tadi, Iya toh, masuk di dalam, merokok apa? Karena apa ya? Sejatinya kita mahasiswa itu kita harus bisa meraba, ya kan? Meraba supaya kita bisa merasakan itu secara langsung. Makanya kita tidak bisa belajar depan komputer. Bisa tidak bangsa yang meraba ini. Iya. Cuman bagaimana cara Kia sendiri untuk mencoba hal itu di masa pandemi? Sebenarnya menurutku pandemi ini kan kalau saya sendiri menurutku sedikit buat kita lebih bukan juga terkekang, lebih banyak dibatasi. Misalnya apalagi kayak keluar, misalnya walaupun kita arsitektur yang kayak harus banyak mengeksplor pengalaman ruang yang kayak kakak ada bilang tadi, cuman karena kendala pandemi kemarin memang kita betul-betul dibatasi. Jadi hal yang kayak gitu betul-betul kita dibatasi. Cuman sebenarnya ada pengalaman baru yang kita dapat dari pandemi kemarin dengan misalnya dari kemarin mungkin bagaimana cara kita merasakan pengalaman ruang itu kemarin dengan kita datang langsung. Tapi dengan adanya pandemi kemarin itu kita jadi lebih sering berselancar di internet. Iya, berselancar ya. Kita lebih sering searching. Jadi menurutku terus positifnya, misalnya kan ada negatif dan positif dari sana. Positifnya kemarin itu menurutku ilmu itu jadi terhambur di mana-mana. Karena kenapa? Karena banyak sekali webinar. Jadi waktunya yang mungkin kita lebih banyak waktunya kita untuk mengakses itu semua. Yang menurutku kalau seandainya sebelum pandemi itu kita kurang kita dapat. Kadang mungkin kalau pandemi itu kita dapatnya sebelum pandemi kita dapatnya cuma sekedar mata kuliah. Tapi karena dengan adanya pandemi, jadi itu jadi lebih dipadatkan dengan adanya webinar yang kayak gitu. Jadi menurutku kalau kita mau merasakan pengalaman ruang secara langsung ketika pandemi itu saya tidak dapat. Iya, tidak dapat. Kita kayak betul juga tadi bilang jadi bisa dipungkiri memang itu membatasi. Iya. Tapi membatasi secara personal kita kan. Iya. Tapi secara tidak langsung pandemi itu membuat kita menjadi dekat dengan yang jauh. Iya, benar. Betul tidak? Benar. Kita makin akrab dengan suasana Zoom. Iya, Suasana Zoom. Iya. Walaupun memang sebenarnya tidak begitu tidak jadi begitu akrab kita kan. Iya. Cuman kita saling kenal. Iya. Oh, ini ada anak-anak dari Jakarta, dari Bandung, dari Jogja dan lain-lain. Bicara tentang Zoom atau webinar. Kemarin Kia pernah jadi pengurus di pendidikan ya. Pendidikan. Dan sempat buat webinar ya kan? Webinar kemarin sampai tahun itu toh? Iya, webinar itu kan kelanjutan dari kepengurusan sebelumnya Tadulako Talk. Kemudian saya lupa secara pastinya ini Tadulako Talk 3.0 atau 4.0 saya lupa. Jadi judulnya itu Manifesto Perempuan dalam Berarsitektur. Jadi manifesto itu bagaimana pernyataan sikap dari perempuan itu dalam berarsitektur. Jadi kemarin untungnya kita tuh mengundang 2 narasumber besar. Salah satunya itu Mbak Gati Subekti. Jadi dia itu founder dari Perempuan Berarsitektur. Terus kerjanya itu di Bali di Arkana Arsitek. Terus yang satu narasumber selanjutnya itu Ibu Imelda. Ibu Imelda Akmal. Menurutku tidak ada yang anak arsi tidak kenal Ibu Imelda. Jadi Ibu Imelda ini dia penulis pengarang buku-buku atau judul-judul tentang arsitektur. Itu karena arsitek itu saya pernah ke sana. Oh iya. Waktu KKN. Memang itu salah satu pendekatan kita supaya bisa mengenal di dalam tentang arsitek kedua. Tapi kan kita masa pandemi, makanya bisa keluar. Tapi begini, bicara tentang tadi itu berhimpun dan lain-lain. Kira-kira apa yang membuat Kia sebagai mahasiswi arsitektur mau berhimpun, mau meluangkan waktunya di sela-sela banyak yang kesibukan, dan apa yang paling berkesan dan yang paling sulit ketika berlembaga, kampus, dan seorang perempuan pasti bekerja di rumah. Coba bisa jelaskan sedikit Mbak, ceritakan. Sebelumnya awalnya itu karena saya memang dari SMA bukan anak-anak yang berlembaga, jadi pas awal-awal masuk kuliah
Dia saya OSIS tidak. tidak. Saya juga Saya cuman kesenian kan, saya tertarik dengan kesenian. Waktu itu narambuni di SMA. Iya. Terus setelah kuliah, menurutku saya rasa sama seperti narasumber minggu lalu Oke. atau himpunan. Saya rasa kayaknya saya tidak bisa juga diam begini. Saya tidak bisa cuma kupu-kupu kuliah pulang. Dan saya rasa kayaknya memang harusnya berlembaga. Awalnya saya belum berpikir jauh ke berlembaga, cuman saya pikirnya harus kayaknya saya aktif. Aktif untuk ikut-ikut kegiatan, untuk tambah-tambah relasi mungkin. Setelah dari situ saya ikut aktif berpartisipasi di kegiatan membantu senior di kegiatan IAI kemarin. Akhirnya saya direkomendasikan untuk masuk di pendidikan. Awalnya saya belum begitu tertarik untuk jadi pengurus. Iya. Jadi saya direkomendasikan masuk di pendidikan, dan awalnya menurutku sebenarnya ini suatu kebanggaan untuk saya. Iya. Artinya setidaknya orang menilai, oh kayaknya Kia bisa untuk masuk di, punya capability untuk masuk di pendidikan. Jadi kayaknya karena orang sudah berpikir begitu, menurutku kenapa tidak kita coba tantangan seperti itu. Dengan pandangannya orang yang kayak rasa saya ini ada kemampuan di bidang pendidikan, yang awalnya mungkin menurutku saya rasa kayaknya tidak mungkin. Cuman karena saya rasa saya ini tipe orang yang kayaknya saya tidak mau kecewakan ekspektasinya orang. Saya tidak mau kalau orang ekspektasi ke saya itu tinggi, saya tidak mau dia kecewa. Jadi saya berusaha kayak ya bisa. Kayak saya bisa masuk di pendidikan ini. Saya bisa urus kegiatan-kegiatan di pendidikan begini. Berarti Pak Iklam tidak kecewa. Tidak kecewa itu berarti karena dia tidak mau dikecewakan. Aduh, Dia tidak mau mengecewakan. begitu ya? Begitu ya. Tanyakan kepada So. dia. Yang bikin apa sekarang yang bikin senang ketika berlembaga, dan apa masalah terbesar ketika dapat Yang bikin senang sebenarnya menurutku yang bikin senang itu ketemu dengan orang-orang baru. Ketemu dengan orang baru, akhirnya kita bisa cerita, sharing. Menurutku saya suka sekali dengan sharing. Karena menurutku tidak selamanya opini itu betul. Ketika kita diskusi atau sharing, akhirnya kita dapat feedback, misalnya dari kakak ada mungkin atau dari kak Akam. Dan saya sering mengkritik juga. Sering mengkritik saya sampai Saya tidak sih. kakak Akam ini support system sekali. Saya di sini. Gitu. Maksudnya jadi hal-hal yang kayak gitu kadang ada sesuatu yang saya tidak tahu dari pengalaman senior mungkin cerita-cerita, diskusi-diskusi, akhirnya setidaknya ada gambaran tentang ini sesuatu, ini begini, ini tuh begitu. Terus kalau kendalanya sendiri, karena itu saya baru pertama kali berlembaga, jadi kadang untuk memanajemen sesuatu itu menurutku masih sedikit sulit. Apalagi mungkin ditambah kurang terjalin apa namanya istilahnya? Kurang terjalin chemistry antara satu kepengurusan atau satu divisi. Jadi itu yang sebenarnya bikin jadi kendala. Tapi menurutku kalau seandainya dalam satu divisi itu chemistry-nya dapat, menurutku itu akan mempermudah kita selama berlembaga. Ya, artinya kalau bicara tentang kurang terjadi chemistry tadi itu kan persoalan komunikasi saja. Komunikasi. Nah, selanjutnya ketika menjadi pengurus pasti banyak ide-ide yang konsep-konsep tentang saya mau buat ini. Apakah ada konsep yang belum terrealisasi? Tapi masih menjadi angan saya mau buat ini. Dan kedepannya ingin dilakukan itu. Ada tidak? Sebenarnya kalau untuk ide-ide atau program kerja yang kemarin sebenarnya itu banyak sekali yang kita sudah konsepkan, yang sudah kita desain, dan saya sering diskusi dengan kakak ada sampai kakak itu sering bilang jadi itu saya. Dia bilang semua itu dibikin, bukan cuma dibilang. Betul juga, maksudnya kalau ide sebesar apapun idenya kita, kalau hanya sampai di kepala itu menurutku disayangkan. Ada tidak angan-angan untuk buat itu kembali? Ada, cuman karena kan ada namanya regenerasi. Jadi dari kita mungkin di kepengurusan sebelumnya itu periodeku mungkin setidaknya regenerasi itu ke pengurusan selanjutnya. Apalagi kan kalau di pendidikan ini masih tetap ada awit. Jadi kadang ide-ide yang kemarin kasih mukanya awit. Ide-ide dari awit, kita sama-sama kemarin kita kemas.
itu bisa kita bisa dilanjutkan sekarang. Oke, lanjutkan. Iya. Tapi di luar itu, di luar bicara tentang regenerasi tadi, ketika Kia sudah selesai di kepengurusan kampus, apakah punya niat untuk itu? Atau apa ya? Ide-ide itu akan disumbangkan ke teman-teman adik-adik untuk menjalankan bagaimana? Kalau Pakai suap lah. Pakai Kan Oke. sudah disuap semua ini. kalau menurutku sih sebenarnya dari setiap orang atau setiap periode itu pasti punya caranya Punya sendiri. caranya. Iya, Setiap cuman orang iya. punya, setiap masa punya orangnya, setiap orang Iya, punya benar. masanya. Cuman kadang memang perlu peran-peran steering. Oke. Ya, misalnya kita yang sebelumnya sudah punya pengalaman itu punya peran besar sebenarnya. Walaupun memang penting untuk bukan membiarkan apa ya istilahnya memberikan ruang untuk generasi-generasi selanjutnya untuk menyiapkan konsep dan lain sebagainya sesuai menurut mereka, tapi penting juga perannya steering yang sebelumnya. Karena steering sebelumnya itu punya banyak pengalaman menurutku. Ketika menjalankan itu semua, akan kau jangan cuma diam. Sosok itu. Itu maksudnya. Ketika jawaban-jawaban itu semua, kau jangan cuma diam. Itu sebenarnya Memang itu ada genre. Ada satu genre yang kita kadang-kadang harus butuh apa ya? Masa bodoh dengan itu. Begini, bicara tentang tadi itu berlembaga dan lain-lain. Apakah ada kata-kata yang memang sesuatu hal ini hanya bisa dilakukan oleh laki-laki menurut Kia, dan apakah pembicaraan seperti itu pernah dialami dan bagaimana sebenarnya tanggapan Kia tentang ya itu? biasa orang bajat. Biasa begitu. Tidak bisa. Hanya. Perempuan misalnya di panitia perempuan urus konsumsi, karena itu memang tugasnya perempuan untuk konsumsi. Tidak usah di perlengkapan, karena perempuan tidak bisa bang ketangkep begini. Jadi kadang persilahkan perempuan saya duluan makan. Ladies first. Bagaimana tanggapan Kia soal itu? Sebelumnya menurutku kalau untuk misalnya orang-orang bilang ladies first, menurutku tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan dari itu. Oke. Karena kalau apa salahnya mendahulukan ladies first? Tapi menurutku kita lihat tadi konteksnya. Apakah maksud dan tujuannya itu untuk merendahkan? Atau misalnya kan ada kadang Kadang kita juga kasihan dia jangan kasihan cewek. Iya misalnya atau kadang bete bisa dia itu. Bisa bete bisa itu. Jadi atau mungkin kasihan dia ini bisa panas-panas. Tapi kalau ungkapan itu jangan kasih sayang, jangan. Iya misalnya bisa dia panas-panas. Ladies first. Jadi kadang begitu boleh perempuan. Saya kasihan sih jangan dulu. Iya, jadi kadang yang kayak begitu tuh meng-underestimate kita tuh perempuan. Jadi menurutku kalau yang kayak gitu kalau saya pribadi kayaknya saya tidak suka hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau seandainya memang kenapa dia bilang ladies first itu karena ada tujuan, misalnya karena kondisi mungkin di saat itu saya sakit atau apa, dia apa duluan. Dan menurut dia itu juga tidak dalam keadaan terdesak, dan menurut itu tidak ada masalah. Oh iya, sebentar kalau begitu bakuan tongkat nih. Tidak ada masalah sebenarnya. Bakuan tongkat kursi keluar. Atau juga biasa muncul opini-opini yang biasa. Sebenarnya ini klasik yang katanya perempuan tidak perlu. Iya, sekolah tinggi. Iya, sekolah tinggi Iya. terus Akhirnya di dapur. Iya. di dapur dan di sudah. Iya kan? Nah, biasa balik kayak kalau sudah beranak tuh kayak macam sudah menikah, terus biasa per laki-laki kayak sifat menyayangi begitu, jangan kau kerja, nanti nanti kau urus ini saya di dapur apa. Itu menurutmu kalau semisal kalau sudah kawin dengan siapa kandanya kita, kenapa kau harus mau kerja atau tetap di rumah toh? Ya tapi saya rasa yang beliau yang kita ceritain dia mengerti. Iya. Makanya pilihannya. Tapi menurutku sebenarnya di diskusi begini ini menarik karena ada saya sebagai perempuan dan ada
hostnya kita sebagai laki-laki. Jadi di Ada saat juga yang setengah laki-laki. oh iya, di saat mungkin menurut kadang menurut Kak Akam sendiri itu adalah bentuk untuk menyayangi perempuan. Nah, Tapi di sisi lain kita sebagai perempuan merasa itu bukan bentuk menyayangi. Iya, karena kenapa? Karena menurut Bisa ditebak cewek. iya, karena menurut kita ketika kita melakukan itu artinya kita siap dengan hal itu. Iya, iya. Tapi kan itu harus butuh pembicaraan supaya tidak ada miskomunikasi. Ya Kalau bagaimana kalau perempuan kalau tidak dikasih tidak hati duluan. coba gimana? Tidak peka. Saya itu di luar dari pembahasan kayaknya itu kalau kalian Iya, karena tertarik seperti hal-hal tunggu itu. di section selanjutnya part 2. Karena tertarik seperti tadi itu, kita mana tahu? Karena sifatnya laki-laki menyayangi. Menyayangi. Iya kan? maksudnya Ketika kamu melihat perempuan itu, wah dia susah, dia harus kita bantu. Nah, berarti artinya ada ketidakpercayaan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya kan betul kan? Berarti artinya Oke. laki-laki ini berpikir bahwa oh perempuan ini kayaknya tidak bisa. Perempuan ini kayaknya tidak bisanya begini. Berarti harus kita lihat dulu dia. Ah. Kayaknya memang sudah bisa, baru kita bantu gitu. Iya. Saya Sama saja. tidak tugas gimana ya? Aja dia bingung. Karena begini, Kita mau Biarkan bayangkan kalau perempuan tidak biasa. bisa. Biarkan kalian mencoba. iya biarkan dulu kita mencoba. Jangan Oke. langsung menjudge kalau kita itu tidak bisa. Oke. Karena menurutku antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada penelitian yang betul-betul yang pasti mengatakan kalau misalnya dengan dikasih apa ya rangsangan yang sama, misalnya perempuan dan laki-laki dikasih rangsangan yang sama, itu akan lebih unggul laki-laki. Itu kan tidak ada. Di Asian Games kemarin Iya. saja Ada Indonesia perempuan kan? mengambil Iya, menurutku ketika medali emas ya. iya Iya, menurutku ketika perempuan dan laki-laki dilatih dengan cara yang sama, itu tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan itu akan sama-sama unggul. Saya ingat juga kejadian itu pernah terjadi di angkatan. Ada perempuan satu studio dengan saya, sama tidurnya tapi bisa tidurnya. Mereka di kamar, kita di ruang tengah. Tapi Ada juga yang betul-betul sama-sama. ada kayak oh itu lain lagi perempuan yang setengah dewa. Iya, setengah dewa. Saya maksudnya dia kerja tugas. Nanti betul-betul sudah tidak bisa, baru saya minta bantu. Tapi kan kembali lagi ke si perempuannya, Iya. wanitanya. Iya. Apakah dia memang memanfaatkan itu Iya. untuk hal yang tidak betul, Iya. atau memang si perempuannya mau belajar tentang Iya, itu? iya. jangan korban lagi Ada. senior Ya, kan di angkatanku, kan di angkatanku ada salah satu perempuan yang cum laude, Iya, Kak. Siti Komaria. Iya. Ya kan? Kisahnya juga luar biasa. Dia menangis apa kalau ketika itu sudah memang dia tidak sanggup untuk kerjakan. Barulah kita di situ sebagai teman studio satu angkatan dan merasa kekeluargaan kita terjalin ketika mengikuti kegiatan interior. Ya kita bantu. Iya. Seperti itu memang. Seperti itu Iya. berarti gambarannya. Jadi sebenarnya biarkanlah dulu perempuan ini melakukan